Pimpinan Ponpes Al Zaitun memberikan perlawanan terkait kasus penistaan agama yang menjeratnya. Panji Gumilang telah melayangkan gugatan perdata terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran di laman situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Panji Gumilang resmi melayangkan gugatan pada Rabu 5 Juli 2023. Dalam gugatan tersebut tertera penggugat atas nama Abdus Salam R. Panji Gumilang dengan tergugat Anwar Abbas, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Terkait informasi detail perkara, tertulis bahwa klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Sidang perdana untuk gugatan perdata ini dijadwalkan pada Rabu 26 Juli 2023 mendatang, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Panji Gumilang telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Usai diperiksa selama 8 jam oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang berkaitan dengan pelaporan sejumlah pihak atas kasus dugaan penistaan agama di Ponpes pimpinannya. Meski telah dilaporkan banyak pihak, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu menampik adanya isu miring terkait ajaran sesat di pondok pesantrennya. Panji Gumilang mengaku dicecar sebanyak 26 pertanyaan oleh penyidik terkait sejarah Yayasan Ponpes Al Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham saudara menunggu dari pagi. Saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi, dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Selama proses penyidikan yang berlangsung, sejumlah saksi ahli akan diperiksa penyidik untuk melengkapi alat bukti terkait dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun kian bergulir. Terbaru, pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang mendaftarkan gugatan gugatan perdata terhadap Majelis Ulama Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Bareskrim Mabes Polri hari ini memeriksa sejumlah saksi ahli untuk menentukan apakah status Panji Gumilang akan dinaikkan menjadi tersangka. Dan kita akan membahas polemik kasus dugaan penistaan agama di Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini bersama dengan pemimpin redaksi RCTI, Kang Herik Kurniawan. Selamat sore, Kang Herik. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir, Kang. Ya. Kang, ini melihat yang terbaru bergulir kasusnya Al Zaitun ini. Bagaimana Anda melihat ketika Panji Gumilang justru mencoba untuk menggugat secara perdata MUI? Ya, jadi Panji Gumilang sebagai di negara hukum ini memang berhak untuk melakukan langkah-langkah hukum atas apa yang terjadi pada dirinya. Jadi gugatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu hal yang biasa menurut saya, karena memang dan harus diikuti juga. Karena memang hak hukum sebagai warga negara Indonesia dan itu dilindungi, nggak apa-apa. Ini bagus juga. Nanti akan diujikan apakah kemudian gugatan memang terbukti apa tidak. Nanti kita proses hukumnya. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kemudian publik memahami persoalan secara lebih komprehensif.
Seperti apa tuh? Ya. Sekarang begini, kan ada dugaan-dugaan disampaikan kepala Panji Gumilang terkait dengan penistaan agama dan sebagainya. Itu juga kemudian harus diuji juga secara hukum apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai nanti kemudian merugikan di antara kedua belah pihak. Itu yang pasti. Nah, yang berikut adalah kan sekarang apa yang kemudian terjadi dengan pesantrennya, ya kan? Kan ada polemik lah ya. Apa kemudian pesantren kemudian bubarkan? Apa tidak? Ya kan? Yang paling penting sekarang adalah bagaimana juga dalam proses hukum yang sedang berjalan ini semuanya berjalan sesuai, tidak ada yang dirugikan sebagai warga negara, ya kan? Misalnya pesantrennya, taruhlah misalnya kemudian Pak Mahfud mengatakan tidak akan membubarkan, tapi mitigasinya akan seperti apa, ya kan? Itu harus ketahui juga sebetulnya apa yang terjadi di pesantren ini dan kemudian sejauh apa bisa merugikan masyarakat secara luas. Itu harus dihitung karena informasi ini penting disampaikan pada publik, jangan sampai nanti publik mendapatkan informasi yang salah. Informasi yang salah, ya kan, macam-macam lah dari ada mungkin juga narasumber tidak memberikan informasi yang komprehensif, terjadinya misinformasi atau diinformasi, itu yang harus diantisipasi dalam proses ini. Ya, karena proses ini juga kasus ini adalah kasus yang sangat strategis, ya kan, karena juga menyangkut dengan seorang tokoh masyarakat yang juga memiliki pengikutnya. Ini juga harus kita hitung secara hati-hati. Jadi semuanya harus kita menyikapinya secara bijak, jalur yang sudah dikerjakan. Penyelidikan sudah masuk ke penyidikan, oke, dijalankan. Terus misalnya juga ada gugatan, silahkan dijalankan. Tinggal proses hukum kita ikuti dan publik harus mendapatkan informasi terang-terangnya. Nah itu dia, kan ini kan yang menjadi perhatian adalah karena ini bicara soal Islam, iya. Umat Muslim juga, betul. Dan Ponpes juga yang Ponpesnya kalau bisa dibilang ini besar, ya betul. Besar. Dan Panji Gumilang adalah salah satu adalah pemimpin tertingginya. Lalu bagaimana Anda melihat pemberitaan mengenai Al Zaitun ini sendiri di media di Indonesia? Apakah memang sudah sesuai seperti yang tadi Kang Heri katakan bahwa ini informasi ini sudah bisa seterang-terangnya gitu? Betul. Jadi gini, tugas para jurnalis dan kami juga di redaksi begitu, selalu melihat sebuah informasi secara komprehensif. Tidak mungkin sepotong-sepotong dan harus ada verifikasi. Ya kan? Dalam konteks ini yang dikerjakan oleh publik adalah kemudian memberikan pencerahan. Pencerahan dan kepada masyarakat sehingga informasi yang didapatkan itu bisa tersampaikan dengan baik. Dari mana asalnya? Dari otoritas yang kemudian memang punya hak, punya otoritas untuk menyampaikan informasi tersebut. Maka apakah itu pihak kepolisian, apakah itu pihak Kemenag, apakah unsur-unsur terkait juga harus juga sama bersama kemudian memberikan informasi yang komprehensif pada publik. Artinya gini, jangan sampai nanti ada hal yang ditutupi, ya kan? Publik jangan sampai nanti antara peristiwa misalnya dengan kemudian informasi sampai ke publik itu bisa ada fitnah. Misalnya sekarang ada sekitar 145 ya norek yang kemudian dibekukan dari sekitar 300 sekian, ya kan, jumlahnya berapa, ya kan. Nah itu juga publik akan bertanya, ini sebenarnya berapa jumlahnya sih, adanya kemana saja sih, ada lagi sekarang jumlah tanah yang sampai total, maksudnya jumlah nilai rupiahnya yang ada di dalam rekening tersebut. Nilai rupiahnya itu nanti kan kemudian setelah dibukukan itu diapakan, terus konsekuensi seperti apa. Sebetulnya memang harus ada literasi juga kepada masyarakat sehingga publik tidak melihat ini ada yang dianiaya dan sebagainya. Enggak, dijelaskan juga bahwa kenapa harus dibukukan. Baik. Gitu loh. Jadi setiap langkah-langkah hukum dilakukan oleh seluruh otoritas itu harus dijelaskan dengan detail sehingga tidak ada lagi kesalahan menginterpretasikan informasi sampaikan. Itu yang dikerjakan oleh para jurnalis. Oke, yang Anda lihat dari kan dikatakan ada 295 akun yang ini yang tercatat atas namanya. Lalu dan atas nama keluarga gitu. Lalu yang Anda lihat memang belum terbuka berapa jumlah yang sebenarnya angka kekayaannya yang di dalamnya. Cuma memang ini juga kita harus menghormati proses hukum. Ada alasan kenapa tidak sampai diberikan. Gitu. Cuma maksudnya adalah ketika memang waktunya tiba, memang harus disampaikan lah. Oke. Ya kan kepada publik. Kan juga nanti kan publik juga ingin tahu itu arahnya dari dasar dari mana. Kan ada masuk dalam tindak pencucian uang ya kalau nggak salah. Karena di situ ada tudingan dugaan penipuan, penyalahgunaan dana ini dan itu kan harus kemudian juga publik harus paham ini uang ini larinya kemana, dari mana, terus mana yang memang ada dugaan memang itu melanggar dan tidak. Itu biar artinya dari 300 sekian itu mengapa cuma 140 memang artinya memang ada, semoga sih ada upaya yang memang serius bisa memilah
Mana yang memang memang ini memang itu harus dicuriga, dipatut ada pelanggaran atau tidak. Baik. Nah, ikan Pak Mahfud MD itu sudah ngomong berkali-kali bahkan ya bahwa ini ada unsur pidananya begitu. Betul. Tetapi kemudian masyarakat juga jadi bertanya-tanya kan, kenapa kok belum jadi tersangka atau belum ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, ini jadi masih menunggu-nunggu begitu. Kalau menurut Anda sendiri apa harus disikapi oleh masyarakat mengenai belum ditetapkannya sebagai tersangka? Masyarakat juga harus bersabar, dalam konteks juga belajar untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena tidak bisa diambil gegabah. Ya kan, tiba-tiba sekarang langsung tersangka, belum ada pembuktian kan tidak juga. Kita harus juga memahami, jangan sampai nanti kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh aparat penegak hukum karena memang terburu-buru untuk menyampaikan suatu, meningkatkan status misalnya. Kemudian ada hal yang bolong yang kemudian punya celah untuk kemudian malah menjadi perseteruan di panjang di meja hijau. Saya pikir juga masyarakat harus kita kasih literasi hal tersebut juga. Dan dengan banyak informasi, saya pikir juga cukup komprehensif dari Pak Mahfud lah, dari mana, bagaimana juga yang menyampaikan ini juga. Saya pikir juga melihat indikasi bahwa keterbukaan itu memang jelas diberikan sehingga celah masyarakat kemudian mencari informasi yang dari sisi lain yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindarkan. Dan keterbukaan memang salah satu penting yang harus dikerjakan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan daripada perjalanan kasus Panji Gumilang ini. Baik, tadi Kang Heri juga bilang mengenai bahwa pemerintah juga akan ambil alih seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Santrinya akan dibina. Ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan mungkin oleh pihak Ponpesnya saat ini yang kemungkinan akan copot lepas ya dari Pak Panji Gumilangnya sementara gitu, itu untuk bisa tetap memberikan citra yang baik gitu kepada masyarakat bahwa ini Ponpes sebenarnya baik gitu untuk melahirkan generasi yang bagus lah ya. Iya, betul. Jadi pemerintah harus juga memberikan penjelasan yang clear juga. Tadi di awal juga sempat ini bahwa setelah misalnya ya kan tidak dibubarkan, harus keputusan tidak dibubarkan juga harus clear juga kan. Mengapa alasannya? Berarti kan kalau misalnya diputuskan tidak dibubarkan, berarti ada peluang bahwa lembaga ini punya prospek bagus, ya kan, untuk kemudian diteruskan dan menghasilkan santri-santri yang hebat lah. Karena kita tahu. Tapi dengan notabene ini tanda kutip masih bahwa ini masih ada peninggalan-peninggalan Panji Gumilang yang bicara soal safnya lah, bicara soal apanya itu kan agak berbeda ya. Gitu. Nah itu jadi kan gimana? Pemerintah juga harus clear juga. Dan saya pikir juga punya sistem yang bagus juga untuk kemudian bagaimana cara pembinaan yang efektif, efisien. Misalnya menghitung lagi dari jumlah orang itu berapa yang kira-kira masih bisa dibina, beberapa yang harus tidak bisa kita kan, siapa bagaimana memasukkan orang yang kira-kira mampu untuk mengubah dengan cepat. Itu memang harus taktis, strategis yang sangat cerdas. Jadi moga-moga pesawat besar ini tidak jatuh gitu loh, tapi juga bisa bangun, terbang lagi dengan arah yang benar. Iya, sebab karena kalau misalnya kita perlu penanganan hati-hati betul ini. Harus hati-hati betul gitu. Jangan sampai kemudian tiba-tiba ini nggak boleh, ini bubar, ini juga mitigasi itu penting banget dilakukan. Betul. Nah kalau dari bicara soal yang ada backing begitu, apa tanggapan dari Kang Heri sendiri? Apakah Anda melihat memang ada backing begitu? Begini, ini backing itu juga itu yang harus kemudian dijelaskan secara gamblang, ya kan? Ini siapa yang ngomong, arahnya bagaimana, alasannya apa, tujuannya kemana, gitu kan? Jangan sampai kemudian hal-hal tersebut itu malah memperburuk keadaan. Itu jangan terjadian. Ya kan kita harus tahu juga misalnya ada si tokoh A datang, konteksnya apa, datangnya kapan, tujuannya apa. Kan harus clear juga. Jangan seperti datang itu berarti kemudian membuat lembaga ini menjadi sepertinya didukung oleh tokoh-tokoh tersebut untuk melakukan hal yang memang tidak sesuai. Saya pikir nggak begitu juga. Itu harus clear banget. Ini juga penting banget. Kemudian disambut oleh otoritas untuk segera menjelaskan juga. Jadi publik nggak akan lagi tuduh-tuduhan lagi. Wah, dibikin sama si ini ya, didatangkan sama si. Padahal kan ini juga tempo hari juga ditanya oleh tokoh penting negeri ini. Tapi kan sebenarnya dalam konteks yang berbeda, ya kan. Dan toh juga sampai sekian tahun lembaga ini masih ada. Berarti kan memang terlepas dari ada hal kemungkinan memang telat mengantisipasi, tapi juga sepertinya juga sudah menghasilkan produk-produk orang-orang yang semoga saja memang bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk untuk negeri ini. Karena kalau dari awal misalnya kan di situ ada pertanian yang bagus untuk ketahanan pangan, kan konsepnya
semoga saja ini bagus, ya kan. Iya. Nanti bagaimana pelaksanaannya, paling nggak konsep itu bagus itu, kurikulum yang benar itu ya tinggal dilanjutkan saja gitu. Kalau misalnya kemudian akan dilanjutkan dan kemudian akan dibina sesuai dengan diharapkan. Ya, sebab memang kalau dilihat di situ ada bagaimana mengelola bisnis begitu ya, Ya. ada ini. Cuma memang mungkin yang dipermasalahkan kemudian semua asetnya atas nama satu orang begitu, itu Betul, yang betul. menjadi Jadi memang harus persoalan. dipisahkan Apakah antara TPPU atau enggak betul, begitu ya? harus dipisahkan antara Panji Gumilang itu sendiri dengan pesantren itu sendiri gitu. Jangan kemudian jadi sengkarut, karena saya yakin juga ini pasti keputusan kemudian menyatakan bahwa Al Zaitun tidak akan dibubarkan juga bukan tidak akan disampaikan secara gegabah. Ya kan, nggak akan gegabah, pasti akan dihitung secara presisi sehingga tidak menimbulkan gejolak, ya kan? Karena ini juga lembaga ini juga ya punya program-program kerja yang saya yakin juga masih bisa dilihat sebagai suatu hal yang bisa. Termasuk ada deradikalisasi juga ada di situ ya programnya kalau nggak salah. Ada deradikalisasi itu. Baik, Kang Herik terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih. Selamat sore.